Saya penasaran siapa yang diketemukan oleh Pak Yongki waktu itu ya. Lagi pas makan, mungkin orangnya ada di sini. Saya tadi tanya sama Kak Budi, siapa ya orangnya, saya penasaran. Saudara, bukankah hidup kita itu dibaca oleh semua orang, dilihat oleh semua orang? Makanya dalam rangka Natal kita, Man in the Mirror, bahwa hidup kita adalah pancaran kasih-Nya Tuhan. Kalau orang lihat kita, orang lihat Tuhan yang hidup. Coba Bapak Ibu Saudara lihat sama sebelah kiri dan kanannya. Apakah saudara melihat ada Tuhan dalam hidupnya? Amin. Ya, pesan Natal tahun ini saudara, Tuhan mau ingatkan kita nanti kalau masuk tahun yang baru. Tuhan mau setiap pribadi umatnya di tempat ini benar-benar menyadari bahwa kehadiran Kristus itu nyata. Sehingga waktu kita bercermin, melihat cermin, tiap hari saudara pasti tentunya punya cermin dan melihat wajah ya. Ya, minimal rambut saudara rapi gitu ya. Jerawat saudara enggak bertambah gitu ya. Nah, saudara, saya yakin saudara ketika melihat saudara apa tampilannya. Nah, itulah menentukan saudara ketika saudara keluar dan saudara akan banyak orang melihat saudara. Nah, apakah ada Kristus di dalam kehidupan saudara? Hari ini tema yang akan saya bagikan ya adalah tema bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan. Bolehkah ditampilkan slide-nya? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini semua dipilih oleh Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, you are chosen. Ya. Kita dipilih. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kitab Roma ini saudara ditulis memperingatkan bahwa ini adalah kitab ditujukan kepada baik orang Yahudi maupun juga non-Yahudi, dan kita percaya bahwa di Roma itu adalah banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena iman. Dan sampai hari ini saudara, bangsa pilihan Tuhan yang dikatakan Israel secara jasmani, masih ada sebagian besar yang menolak, tetapi Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita semua menjadi Israel rohani. Bukankah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Kita hidup di dalam zaman anugerah Tuhan yang boleh mengalami kasih Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan, Tuhan berkata kita adalah anak-anaknya. Katakan sama-sama, anak-anaknya. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, kamu adalah anaknya. Kita semua anaknya, amin. Anak Tuhan dikatakan kita menjadi ahli warisnya. Siapa saudara yang mau terima warisan? Siapa yang lagi menantikan warisan? Siapa yang lagi berdoa warisan orang tua turun 100% ke saudara, padahal saudara mungkin ada 10 kakak beradik. Saudara, kita semua pengen punya warisan, amin. Nah, saudara, janji Tuhan, saudara karena percaya di dalam iman sama seperti Abraham, saudara kita adalah keturunan Abraham, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan warisan yang Tuhan berikan dikatakan adalah menderita bersama dengannya. Coba bilang sama sebelahnya, hari kita siap-siap menderita. Pak, salah gereja Pak, salah datang ibadah pagi ini. Saudara, saya nggak buat-buat, ini firman Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jikalau engkau mau mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal diri dan pikul salib. Makin lemah saudara suaranya. Siapa di sini yang lagi ngalamin pikul salib? Hah? Emang banyak ya orang-orang di sebelah kiri kanan Yesus ya, yang menjorok-jorokkan mungkin ya murid-murid. Udah dia aja Pak yang disalibkan Pak. Ya, kita semua pasti ngalamin yang namanya penderitaan. Kita pasti ngalamin yang namanya ketidaknyamanan, hal-hal yang tidak enak. Itu adalah bagian dari janji Tuhan.
Tetapi kalau dulu kita belum kenal Tuhan, kita belum di dalam Tuhan, mungkin kita akan mengalaminya, menanggungnya sendirian. Kita akan hidup di dalam kutuk. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang hidup dalam hati kita, Tuhan yang memerintah hidup kita, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, apapun penderitanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Oleh sebab itu makanya Natal kenapa ada saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Agama saudara hanya mengajarkan manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang cari kita saudara. 18 tahun saudara, saya hidup menjadi orang yang beragama Kristen. Tetapi saya nggak ngalamin Tuhan. Baru tahun 95. Saya berjumpa dengan Tuhan dan saya dijamah oleh Tuhan, hidup saya diperbaharui. Itulah seperti Yohanes 3:16. Waktu Nikodemus, seorang yang ahli Taurat yang tahu semua isi kitab. Bagaimana Tuhan saya bisa diselamatkan? Engkau harus dilahirkan kembali saudara. Makanya setiap orang percaya harus ngalamin lahir baru. Ada amin? Kalau saudara belum tahu kapan saudara lahir baru? Saudara, ingat saudara, kapan momen saudara ngalamin Tuhan? Itu penting Bapak Ibu Saudara. Kita mau jemaat di tempat ini ngalamin lahir baru. Jangan ada seorang pun di sini yang hanya cuma ikut-ikutan, sama seperti 18 tahun saya jadi orang Kristen, tetapi saya nggak mengenal Tuhan. Tetapi hidup saya berubah. Saya mengalami janji Tuhan. Dan waktu saya hidup di dalam Tuhan, apakah semua keadaan akan baik-baik saja? Ya, memang keadaan tidak lebih baik. Bahkan juga ada hubungan-hubungan yang terjadi. Misalkan waktu saya pulang dari retreat itu saya dijamah Tuhan, saya pemulihan hati Bapak. Saya berharap ketika ketemu orang tua saya, dan saya berharap Bapak saya berubah. Tapi apa yang terjadi? Bukan Bapak saya yang berubah, saya yang harus berubah. Waktu saya menuntut orang lain berubah, saya yang harus berubah. Saya harus dijamah Tuhan. Saya harus berubah bagaimana membawa papa saya menjadi orang percaya, mengalami juga Tuhan. Nah untuk itu saudara, kalau yang pertama saudara, kita dipanggil jadi anaknya, jadi janji Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bahwa roh Tuhan yang memimpin saudara. Kita akan masuk di dalam masa-masa sulit apapun, kita tidak akan menjadi takut. Amin. Yang berikut saudara, dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9. Karena penebusannya semua orang percaya menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih saudara, kita dipanggil hari ini menjadi imamat yang rajani. Tuhan mau kita menjadi imam-imamnya Tuhan. Kita jadi agen saudara. Saudara tahu agen? Perantara. Tuhan kan ingin menampakkan dirinya kepada kita lewat siapa? Lewat gerejanya. Makanya Tuhan panggil kita jadi imam. Coba bilang sama sebelahnya, kamu itu adalah imam. Kamu bukan mamat. Kita adalah imam, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan apa saudara? Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Bukankah kita kembali lagi saudara? Berapa banyak orang yang hari ini gak mau ke gereja atau mungkin gak mau bergabung dalam komsel karena mereka kecewa, karena mereka melihat di gereja tidak lebih baik dari tempat yang lain. Karena apa? Ada banyak orang tidak menjadi saksi, tidak menjadi imam di dalam perkataannya. Ngeri ya saudara kalau ketemu orang yang begini, kalau ngomong tuh semau jidatnya dia. Padahal dia juga kalau lihat jidat gak bisa saudara ya, mesti pakai kaca. Seenak dewe, ngomong aja ceplas-ceplos, menghakimi kiri kanan sana sini. Ya saudara, habis itu kalau udah habis ngomong, sorry saya khilaf. Wah pernah gak ketemu yang kayak gitu? Hah? Ada ya? Apa saya doang ya? Ya, saudara,
tolong perkataan pun perlu dijaga. Amin. Perkataan kita itu pedang, saudara. Ya, jangan sampai itu membunuh orang lain. Jangan sampai membuat jadi batu sandungan. Perbuatan kita, apalagi saudara. Kalau kita ini anak Tuhan, saudara, gimana pun hidupnya pasti disorot. Apalagi yang sering-sering naik ke sini nih, berani banget tadi. Ibu Velia, Ibu Kim, ya berani naik sini, dilihatin habis ini. Pulangnya Ibu Kim gimana, Ibu Velia gimana, ya. Nah saudara, kita ini semua ditonton, saling nonton sebenarnya. Coba lihat sama sebelahnya. Lu suka nontonin gue ya? Makanya kalau di tong sampah, saudara, nggak tahu ya tong sampah, sekarang saya udah jarang lihat. Kalau dulu ada tulisan kebersihan adalah bagian dari iman, ya. Kebersihan adalah bagian dari iman, maksudnya apa? Orang yang buang sampah sembarangan itu nggak punya iman maksudnya. Jadi kalau di gereja, ya di sini sih nggak ada ya. Di sini bersih banget ruangan, nanti kalau habis ini ninggalin tempat, tolong ya, jangan habis makan permen disisain, tenang nanti ada Pak Boris